dari semua fasilitas sekolah. Boleh masih ingat pada waktu itu semua itu pinjam. Dari tas saya pinjam, celana pinjam, baju juga pinjam, sepatu juga pinjam. Mon ebrik yang cuman sebagus nih enggak luar biasa nih. Yang sangat ngeri gini ya kalau TV, sangat memprihatinkan. Celana betul. Hai, halo sahabat cerita alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan cerita alam. Kali ini cerita alam akan mengunjungi seorang pengusaha keripik singkong di Kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Sosok yang satu ini terbilang sukses karena ia berangkat dari nol semula ketika sekolah. Semua pakaiannya hasil meminjam, bajunya pinjam, kemudian celananya juga pinjam, tasnya pinjam, bahkan sepatunya juga pinjam dari orang lain. Tetapi karena punya cita-cita yang tinggi, dia merintis usaha dari nol sampai sekarang omsetnya mencapai 390 juta per bulan. Nah, bagaimana ceritanya? Silakan sahabat cerita alam bisa mengikuti video ini sampai selesai, yaitu wawancara cerita alam dengan sosok yang satu ini. Nah, ini cerita alam sudah sampai di kediaman beliau. Rumahnya sangat sederhana, jadi walaupun kekayaannya melimpah, tetapi sosok yang satu ini hidup sangat sederhana. Dari semua fasilitas sekolah, boleh masih ingat pada waktu itu semua itu pinjam. Dari tas saya pinjam, celana pinjam, baju juga pinjam, sepatu juga pinjam. Mon ebrik yang cuman sebagus nih enggak luar biasa nih. Yang sangat ngeri gini ya kalau TV, sangat memprihatinkan. Celana bedeg yang. Serius nih kalau ngani nih mah dengan kalau nih. Mungkin nih Kak, celana bedeg saya sepatu tuh bedeg. Tapi terus sekolah belum mencari tahu. Sampai gue kadang-kadang karena berangkat dari kantor ki, kurang nepong baru. Mobil ini kan 500 lebih. Jadi tadi becak untuk biaya becak tadi. Aculun. Jalan nari kalau gue maka sebetulnya bisa saku. Jalan sebetulnya berantisipasinya. Kalau bini kak tak sampai dalam dan saya luar mungku beniking pola rawat magawat dan kalau lebih beda kan tas beda. Jadi semua fasilitas sekolah yang paling beda. Akhirnya di sekolah kenika boleh mulai tumbuhlah jiwa entrepreneur nggak kenika ketemu kalau ke Halimi kenika Halimi yang mana kasak kora kan pelajaran ekonomi boleh tahu kan nggak kan ya ketika sesal lembut kolot-kolot nggak kan tahu nih kan apa-apa dunia modern mau tahu nih kan tahu nangare nggak kan kan jarang pokok mungkin alandu nggak kan ya kalau gampang sehingga ketemu musuh kayak Halimi pelajaran ekonomi di sana kita tumbuh rekan keluji wajib entrepreneur di kayak Halimi sebenarnya kita itu sekarang kita harus maju di bidang ekonomi. Kenapa? Coba lihat saja di Sumeneb. Berapa persen sudah dikuasai orang-orang non pribumi? Satu contoh, Cina itu pendatang kepada di Sumeneb ini. Tapi saya coba lihat sekarang, berapa persen jantung kota ini perekonomian itu dikuasai orang non pribumi Sumeneb ini kan? Akhirnya berpikir ke sana dulu, kayak mau pasang Hintara Desa, tak dikeren kalau ini. Enggak gue lah, Paleman. Jiwa ini kan mulai anu kan, memang mulai semangat untuk menjadi entrepreneur kan sudah tumbuh pada waktu itu. Pasien sebelum tergabung kok ya udah sabrang mana, udah nggak ada nyior nggak kan, beda ya apa ya? Saya pas ke bisnis sih nyaman, buka warung makan masih beli. Sehingga gula pada waktu itu ketika pas
akun semangat kan untuk menjadi pengusaha walaupun bentuknya apa kan. Dan pada waktu itu gue ingat kan kenika dari semangat tuh mari pelajaran kenika ke Halimi kenika kalau semangat pas tuh udah kenapa kerjanya mana jangan sih ke Halimi, coba kita lihat, kita jangan muluk-muluk menjadi seorang pengusaha, jangan muluk-muluk. Sebenarnya kita itu bukan tidak punya kemampuan untuk bikin produk, akan tetapi kelemahan kita itu di manajemen pemasaran ki, di packing yang ki, di perizinan ki. Satu contoh sederhananya air saja. Air sebelum dikasih izin PRT atau mungkin BPOM halal, apa semacamnya, mungkin beri kemasan ya duduk sekretariat aja. Tapi karena memang sudah izin lengkap, punya lengkap, nama lengkap, sehingga air yang kemarin tidak ada harganya, aku tidak ada kan? Ketika sablon bodo mereknya ternyata 500, yang 3000 itu air. Saya sempat berpikir coba kerupuk kepora, berubah kerupuk kepora itu kemarin kita ceritaan. Kerupuk kepora itu benih tak nyaman, tapi kenapa murah? Coba paling tidak dikasih sablon, dikasih izin PRT, bersiup, insya Allah. Apa-apa nanti kita pasarkan di Indomaret, di pasar-pasar menengah ke atas kan, walaupun bentuknya itu kerupuk. Akhirnya mulai kena gula tumbuh, ngurus izin kan. Di Sprindak walaupun gula tadi produk akhirnya kan dia. Hari ketiga gula di kantor karena saya pun lulus SMA, tadi produk gula ini kan. Tadi produk. King diri semangat tuh. Akhirnya pulang aja gula. Aku lihat di WC. Abi nih ya, coba dia tadi WC. Bermarah jadi tanah itu boleh. Hingga pada waktu itu, boleh nggak kian? Apa sih pulang sabrong langsung kita langsung packing, beri izin. Jadi insya Allah dia akan menjadi menjadi rekan dulu produk kita, dan kita punya visi misi bagaimana caranya korang ke anto korang singkong kasak korang berumah jarana singkong setak di kosan orang yang punya uang. Nanti singkong ikan ini bagaimana caranya, itu yang menghargai itu bukan orang yang punya uang, akan tetapi kita produsennya atau kita yang punya yang harus menentukan harga singkong. Bagaimana caranya? Kita harus punya kemampuan untuk memasarkan singkong. 2000 sekitar 2000 mungkin 2005 neka kemarin neka kata banget singkong neka hotel busung gitu. Ibu kisape apa ada semacamnya. Ini boleh kantor memberanikan diri menjadi pengusaha PP singkong 2005. Sehingga alhamdulillah 4 tahun kita jalan nggak gini kan sampai inkia kuliah sekitar tahun 2000-an 2001 kan. Masyarakat kantor ini kan miskin sekali kan. Ya kalau gampang nggak gini dulu. Okay. Miskin, benar-benar miskin kan. Sampai tentu oleh kantor pingin sekolah nggak bisa. Kendalanya dari muda. Kita tidak punya uang, jadi untuk mendapatkan uang itu 1 tahun sekali. Mau tak namun boko, tahu kan besek kayak gini kan. Jadi kayak gini sampai gue pingin pingin mondok nih kan. Kenal juga di sana di keuangan, kayak gini kan. Nah, boleh ke sekolahan kan butuh biaya kan. Okay. Sampai pada waktu itu sekitar tahun 2000 sana tahun 99 nih kan gue 99 sebelumnya 298an nih kapan. Karena 99 gue pernah pon body produk kan ya kalau sampai ke nih kamu remajanya kan juga semuanya putus sekolah. Oke, jadi tetir remajana apa tak nih? Di bodoh pon bubu sape kan kalau kembang gini kan. Pon bodoh kenika buru ke pertanian. Sampai gue kayak gini lagi. Enggak neglek gue datang ki, kenapa? Baru lulus SD bahkan belum lulus nggak gini kan? Korek padi. Bener kan aku nih, ada padi nggak gani kita nak kan, sampai gue lo, cila nih kini malah tua keadet aja sebelum ngorek padi nyiram pokok dari jam 6 pagi nih, jam 2, deh guys di lo, mari kan lagi ada kijaran nggak? Arah pas bila sobok aja sekolah nih kantor nih, tak pernah terlihat rekan dulu kalau aku bangga. Sekitar tahun 97 98 nih. Jangankan kita untuk kuliah gini kan, meneruskan ke jenjang SMA SMP ini kan enggak pernah terfikir. Kenapa? Kendalanya memang di sana kita terlalu miskin nggak gini kalau ungkun gini.
Artinya kan ini berembar aja sih kalau nggak gini. Kalau tak gini, mari gini lagi. Kalau gini kan kantor kalau gampang, mari gini kan pun anggap bisa moduk walaupun tak sekolah. Nah, mungkin tak dibiaya. Sampai pada waktu itu belum masih ingat. Kalau nikah tiap bulan yang dikasih uang hanya cuma 5.000. Jadi saya makin nih coba ke, coba main kebayang moduk kayak gini kan. Benih 1 minggu ke. 1 bulan kita dikasih uang hanya cuma 5.000. Mungkin yang mau dimakan kan bodoh. Tapi untuk beli anggaplah nih bodoh lah buat TOT, korket, entah jajan apa. Kita berpikir 2 kali. Itu pun kemana kita tukang korket kok enggak kin lampu. Bueno tangga kan waktu kan sampai makin gini. Ada video selesai macu ya nih. Akhirnya kalau ingin sekali nggak kan kak untuk sekolah nggak kan walaupun tak patah di BC ingin sekali ingin sekolah. Akhirnya gue lentar ke kancah ki pondok lah pon ayah betul sarung nggak kan atau pun kelampi nggak kan kalau kan kita paling nggak jompoan. Hari ini kita ke arahkan ini kakak singkong kan belum pikir ke sana gitu. Untuk ngonsongkok tuh karena tukaran nggak kan tukaran pun sandal pun pokok nemu sepenting gue bisa sekolah. Hari ini aku loh pon terus sekolah SMP kan pon pegek pon. Untuk masuk SMA ndak bisa. Posisiku lo tua pon. Artinya tuh aku rapon benih begini lagi. Nah kan nih kalau benih begini nggak kan nih. Ada baru macam apa? Dorok persamaan nih aku lo. Omku nih. Dorok persamaan. Di akhirnya alhamdulillah ya Pak lulus juga dengan bersama. Sekitar sampai bisa menginspirasi Mas Rekanto bagaimana caranya menjadi pengusaha singkong. Kenapa karyawan makin? Sebelum COVID tuh kemarin datanya 60. Mungkin 60 makin karena ada COVID, ada kendala COVID tapi mulai maju sekitar 25 orang. Tapi kita punya apa kurangnya mana? Punya kelompok, punya sentra, kita beranggotakan 30 orang dan alhamdulillah sudah kalau dihitung secara keseluruhan kebutuhan karyawan itu 100 orang lebih. 100 orang. Dan makin kan sudah COVID sudah mulai normal. Seandainya kita maksimalkan semuanya, kita punya agen insya Allah lebih 100 agen di seluruh anggaplah area Jawa Timur dulu. Kita rencana mau dihidupkan kembali seperti di Jambangan. Keluar Madura juga kemarin. Kemarin sempat pondok pesantren Rembang, Jawa Tengah. Ini kan lumayan. Terus kemarin kita di Tangerang ada 2. Kanto untuk wilayah Madura nih ada 4 titik ini kan. Sebenarnya Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Bangkalan nih kita punya 4 agen kan. Jadi cara kerjanya kita gampang kan, tidak harus muluk-muluk kan, kita tinggal ngirim barang. Alhamdulillah yang memasarkan sudah orang sana. Karena barang kita hanya cuma sebatas keripik kan, jadi tidak harus manajemen bermaan nggak sebatas keripik. Yang penting kita punya kemauan untuk untuk bekerja, kemauan untuk memasarkan produk kita, bahwa produk kita insya Allah bisa masuk di pasar menengah ke atas kan. Lebih omset berbulan semalam. Mana di omset pribadi apa omset kelompok kita pribadi? Saya pribadi alhamdulillah kita sudah mampu kurang lebih makin kita program 1 ton setiap hari. Jadi kalau dikali 13 juta satu hari berarti dikali 30 sekitar 390. Nah, sahabat cerita alam, walaupun berangkat dari nol, dia bisa merekrut karyawan sebanyak 60 orang dengan omset sekitar 390 juta per bulan. Demikian bincang santai cerita alam dengan pengusaha keripik singkong di Manding. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Akhirnya, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar sahabat alam bisa mengikuti video yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.